fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il tuf'il muf'alun muf'alun akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dzaka mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun amadda yumiddu imdadan wa mumaddan fahuwa mumiddun wa dzaka mumaddun amidda la tumidda mumaddun mumaddun au ada yu'idu i'adan wa mu'adan fahuwa mu'idun wa dzaka mu'adun au idlatu mu'adun mu'adun aisara yusiru isaran wa musaran fahuwa musirun wa dzaka musarun aisir la tusir musarun musarun ajaba yujibu ijabatan wa mujaban fahuwa mujibun wa dzaka mujabun ajib la tujib mujabun mujabun abana yubinu ibanatan wa mubanan fahuwa mubinun wa dzaka mubanun abin la tubin mubanun mubanun a'ta yu'ti i'ta'an wa mu'tan fahuwa mu'tin wa dzaka mu'tan a'ti la tu'ti mu'tan mu'tan adra yudri idra'an wa mudran fahuwa mudrin wa dzaka mudran adri la tudri mudran mudran auda yudi idaan wa mudan fahuwa mudin wa dzaka mudan audi la tudi mudan mudan arwa yurwi irwaan wa murwan fahuwa murwin wa dzaka murwan arwi la turwi murwan murwan amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa dzaka mu'manun amin la tu'min mu'manun mu'manun aj'ara yuj'iru ij'aran wa muj'aran fahuwa muj'irun wa dzaka muj'arun aj'ir la tuj'ir muj'arun muj'arun abra'a yubri'u ibra'an wa mubra'an fahuwa mubri'un wa dzaka mubra'un abri' la tubri' mubra'un mubra'un Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, habis baca Al-Waqiah, Tabarok, kemudian Ratib, sekarang langsung ngaji. Duit sayur masih kan? Perempuan masih kan? Ayo ngomong habis lu kan 2-3 hari nggak masak lu ya. Jalan-jalan ngomong habis aja ya. Ngomong habis kok saya kasih, orang udah saya siapin tuh. Ya enggak? Emang kan logika hitung-hitungan saya kan duit sayur masih. Kan gitu, emang nggak ada hitung-hitungannya Mas Eri. Timbang recehan begitu malah kecil. Kalau emang habis saya ngomong. Apa Kak? Kan kemarin udah gocap. Al duitnya habis. Masih. Berapa? Kan kemarin banyak saya kasih. Di sana gue saya kasih lagi ya. Jajan beliin masih kurang ya Pak RT.
Ya. Oke, ngaji sekarang. Duit mulu gak ada habisnya ya. Oke, sekarang waqat amat fi hadzal zaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Waqat amat dan betul-betul telah merata fi hadzal zamani dalam zaman ini. Apa yang umum, yang merata, qati'atul arhami, memutus ya silaturahmi, memutus antara kerabat, saudara gitu kan. Waqillatul mubalati, dan sedikitnya kepedulian bisilatihim, dengan menyambung al-arham. Al-arham itu jamaknya rahiman itu loh. Kan ada istilahnya silatur rahim kan itu kan. Wa ta'ahudihim, dan sedikitnya memperhatikan arham. Wala'alla sababa, dan ya kalau bahasa Jawanya menawa ini sebab. Ya kalau la'alla itu ya diterjemahkan wala'alla sabab, dan boleh jadi apa sebab gitu aja. Fima hadasa, fima dalam kejadian, fima dalam hal hadasa yang terjadi apa ma. Wa amma, dan merata apa ma al bilada al ibada wal bilada, pada hamba-hamba, maksudnya pada manusia, wal bilada, dan pada negeri. Ya bilad secara umum, boleh jadi yang terjadi tawuran antar RT, antar RW, antar gang yang ada di Indonesia ini, nggak ada kepedulian lagi silaturahmi. Kalau dijalin silaturahmi mah malu, oh ini saudara lu. Kan nanti ujung-ujungnya ketemu kan. Lah kok ribut, bahasa kasarnya kan malu gitu loh. Min dongkil ma'asi, itu dari khobarnya lala, dari sempitnya pangumpo jiwa. Tahu pangumpo jiwa ya? Mata pencaharian ini loh. Nah, itu. Wa dha'fil arzaki, dan lemahnya rezeki-rezeki. Wakillati dzatil yadi wakillatu, berarti udah titik itu. Wakillatu dzatil yadi, dan bermula sedikitnya orang yang mempunyai tangan. Maksudnya orang yang ini gambaran, orang yang mempunyai tangan itu maksudnya orang yang memberi gitu loh. Yang kaya pelit. Begitu loh. Itu maksudnya. Wa yakillatu dzatil yad al-qati'atu, itu yang memutus lil arhami, terhadap kerabat-kerabat. Allati, yaitu qati'ah qad fasad, yang betul-betul fasad itu masyhur, yang terkenal. Wan tasarod, dan tersebar apa allati fi hadhil ayyami, dalam ini hari. Udah segitu dulu. Ini masih ada kaitannya silaturahim. Silaturahim atau menyambung tali persaudaraan, itu penting. Maka kenapa kalau dalam lebaran itu ada budaya mudik. Nah ini ada kaitannya ini, gitu loh. Sekarang ini waqat amat fi hadzal zaman qati'atul arham, kata Habib Abdullah Al-Haddad, bahwasanya pada zaman ini, padahal kitab ini sekarang udah lama kan, berapa ratus tahun. Sekarang ini sudah menjadi pemandangan yang biasa, kaitannya memutus silaturahim. Abang sama adiknya udah nggak kenal, maksudnya nggak kenal di sini bukan nggak kenal ini, nggak pernah datang, kan gitu kan? Paman sama keponakannya udah pada nggak ngeh. Kemarin Pak RT minta cakep, nggak sampai kondangan kok lambung. Nah, ini kaitannya untuk menyambung silaturahim. Itu hal yang luar biasa. Loh, gitu loh. Boleh jadi itu semua terjadi adalah karena faktor ekonomi. Apalagi umpamanya Lia punya saudara. Lu pernahnya apa yang di Papua itu apa? Nah, bule ya enggak? Bule, pale, pacekle, ya kan? Lah di Papua, kalau Papua naik pesawat emang cukup 5 juta PP? Kagak cukup lah, mahal. Nah iya kan? Udah didengerin.
Ya. Lu punya saudara di punya, kudu hormat. Maka tradisi nih, kalau tradisi orang Jawa kayak orang Sunda kayak orang Betawi, mau puasa nih, bukan mau lebaran, itu udah ada istilah. Kalau sekarang tuh anter-anteran. Kalau orang Betawi ya, ya munjung atau weweh. Weweh itu memberi. Itu kaitannya menyambung silaturahmi. Gitu loh. Nanti mau lebaran kok sama. Kan biasanya gitu. Nah, cuman itu kan pakai modal. Paham kan? Lah kalau sekali ngasih saudaranya umpamanya ada 10. Iya enggak? Lu ya orang Betawi no. Lu bapak lu, untung bapak lu enggak bontot. Coba kalau yang bontot harus ngasih ke abang-abangnya jumlahnya ada 9. Lihat kan? Harus ada kopi, teh, gula, sirup, belum duitnya ya. Kalau satu orang 300.000 aja. Lah kali 9, dia 2,7. Lah kalau itu diantaranya boleh jadi pemicu utama kenapa nggak silaturahmi itu faktor ekonomi. Maka minimal walaupun nggak dengan harta, ya sebagai abangnya kok jangan mata duitan ke adik-adiknya nggak. Mentang-mentang ini yang diharapin duit mulu ya nggak. Seolah-olah silaturahmi itu duit mulu, supaya nggak memberatkan adik-adiknya. Ngerti kan? Nah, jadi menjaga ini udah bisa datang aja kok udah alhamdulillah. Wah, apalagi wah dari Jakarta coy, mudik ya nggak? Wah Jakarta gudangnya duit. Nah, iya yang orang kaya gembel tetap aja gembel kayak kita mah. Nah iya kan? Nah itu sama juga. Nah, itu yang seperti itu ya jangan sampai menjadi apa penyebab putusnya tali silaturahmi, itu maksudnya. Waqat warodat, dan betul-betul telah datang apa al ahadisu, hadis-hadis bi anna silatal arhami, dengan sesungguhnya silaturahmi, yaitu arham itu zamannya rohim, mansaatun fil ajali, itu memanjangkan fil ajali, di dalam ajal. Ini kalau kalian punya kitab hadis, anak-anaknya beli nih, Bulughul Maram aja itu. Wah, apa itu? Misratun fil amwal, itu gampangannya memberkahi lah. Membekas harta itu membekas, maksudnya memberkahi fil amwali, dalam harta-harta. Itu hadisnya, man ahabba ayyub satolahu fi rizkih wa yunsa'alahu fi athari fal yasil rohimah. Makna wa yunsa'alahu fi athari ayu akhoru lahu fi ajalihi wa umrihi. Jadi maknanya mansa'ah itu gampangannya memanjangkan ajal, umur. Umur udah diatur sama Allah. Orang ini si Fulan kalau emang meninggalnya umur 50, kalau rata-rata umatnya Nabi Muhammad kan baina sitin wasab'in, antara umur 60 tahun sampai 70 tahun. Makanya ini udah kelar itu dihapus apa? April enggak hidup lu. Ya kan? Lah gua tulis hadisnya. Nah, ini masih ada tulisan begini lah, gua juga yang ngapus. Oh gamen. Ya enggak? Berarti kan itu udah hadis, pokoknya ada tuh hadisnya. Di kitab gua mah ada. Lah iya kan? Lah iya, gendut udah nyuci ya. Tadi masalahnya saya percepat ngaji sore. Nah, dikencingin kucing. Ya kan? Wah, ilah parfumnya bikin kembung perut. Ya enggak? Makanya ini baru nih. Nah, jadi umur boleh jadi sama. Oh gitu loh. Kan termasuk umur panjang pendek itu kan termasuk mubrom. Ya kan, qadha mubrom. Ada yang mu'allaq, kan qadha terbagi dua. Ada yang mu'allaq, ada yang mubrom. Tapi dalam usia umpamanya 60 tahun si Fulan meninggal. Umpamanya kayak sekarang ini kan Bang Tion yang meninggal. Makanya ntar selesai ngaji kabur saya. Kan melekan, namanya CS ya, belum sempat melek saya, belum sempat takziah. Ya kan? Nah,
Tapi dalam masa 60 tahun ini boleh dijadi padat karya amal-amal positif. Oh, umur mah emang 60 ya 60 aja kan, kadang-kadang orang bantah gitu. Ada seharian ini, umpamanya seharian ini sama-sama hari itu 1 kali 24 jam ya berarti 24 jam. Kan gitu kan? Tapi isi daripada hari tadi penuh hal-hal yang positif. Untuk ngaji, untuk ngabdi, ya kan? Baik ngabdi untuk masyarakat, ngabdi untuk keluarganya, ngabdi untuk Tuhannya. Diisi kerja-kerja sosial. Nah, nilainya 1 hari sama-sama 24 jam penuh dengan hal-hal yang manfaat. Itu sama dengan panjang umur. Paham maksudnya? Karena dia orang baik, meninggalnya pun dikenang orang. Waduh, dulu mah di sini masih ada, umpamanya dulu itu bapaknya Pak Supri, Mbah Imam Bajuri, Mbah panggilannya. Ini yang bangun musola ini beliau. Makanya kalau yang mimpin tahlil saya diantaranya pasti saya Fatihain. Pertama, ini yang dimakamin di belakang, ya kan? Nya Haji Romlah binti Samsudin, Pak Haji Zaidarlis bin Zainuddin, ya kan? Pak Haji Giono bin Pulan. Lah itu Mbah Imam Bajuri bin Pulan itu. Di antaranya Mbah mungkin udah lama meninggal, ada 10 tahun, 15 tahun ya. Udah lama. Tapi ini bangun musola kecil Al-Aziz pertama itu beliau. Walaupun beliau udah nggak ada, tapi kalau amal baiknya disebut orang, itu otomatis merupakan doa kepada yang udah meninggal. Panjang nggak umurnya? Nah, ada si Pulan, kelakuannya brengsek. Meninggalnya bukan diratapi orang, tapi disyukuri sama orang. Lah iya kerjaannya umpamanya nyolong, usil, ya kan? Dia meninggal, alhamdulillah. Bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi orang meninggal itu alhamdulillah. Walaupun umurnya 90 tahun, tapi penuh dengan caci maki dan laknat orang, itu sama dengan umurnya pendek. Paham maksudnya nih? Nah ini, maka silaturahmi itu termasuk bisa memanjangkan umur, karena kita disebut oleh keluarga yang kita datangi, si Pulan itu orangnya baik. Kan disebut-sebut sama keluarga. Lah gitu kan. Mau kadang-kadang saya ditanya sama orang, Pak Yai atau Pak Ustadz, emang sering pulang kampung? Seringan gua daripada lu. Karena sering ngomong gitu kan. Lah sama 3 bulan, 4 bulan, bang pulang kampung, ngelongokin mak, ya kan. Nggak hanya terikat dengan lebah RT Minto kan lebaran, maknya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada, udah gak mudik. Nah iya kan, tuh diantaranya. Mas Heri apalagi ya, udah lupa sama kampungnya di Malang. Lah iya kan. Nih nyambung nih. Ini pentingnya silaturahmi. Lu Rio juga sama. Kakek lu orang Buton, ngerti? Jangan pura-pura. Mana ditanya orang Buton, katanya kelihatan orang kampung banget saya Pak. Malu dia. Pak Rio bukan orang Buton Pak, orang Jakarta. Iya gue tahu lu numpang lahir di Jakarta. Gimana lu orang Buton, nggak usah malu. Tapi kita harus bangga, ngerti maksudnya? Dengan leluhur-leluhur kita. Jangan dimalu sebut orang kampung. Emang apa orang kampung? Paham maksudnya? Tuh. Itu diantaranya. Wa annallaha ta'ala. Nah ini ada nih. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala qad basato, itu betul-betul telah melapangkan. Nih makna basato ini begini loh. Umpamanya tangan. Ini kan yakbidu, menggenggam. Ya kan? Begitu dibuka, ini namanya basato yabsutu. Membentangkan, membuka. Kalau rezeki dibuka, dibentangkan, kan sama dengan rezekinya banyak. Ngerti maksudnya? Nah itu maksudnya. Qad basato, itu betul-betul telah melebarkan, meluaskan siapa Allah ar-rizqo, pada rizki, li aqwamin, bagi kaum-kaum. Wa aksaro, dan memperbanyak siapa Allah lahum, bagi aqwam, al-amwala, pada harta benda. Nah ini rizki. Rizki itu kan bukan hanya harta, ya kan?
sehat, panjang umur, harta apa bukan? Rizki juga. Anaknya nurut, itu rizki. Jangan dikira mempunyai anak soleh kayak boko, wah, ya kan? Ngajinya pinter, amin, itu apa? Ya, walaupun keluar ingus mulu, ya nggak? Lu dengerin, jangan cengar-cengir, ya kan? Makanya lu bertemannya sama Aska yang benar. Jangan berteman sama Panjul satu ini, la ilaha illallah, habis lu, ya enggak? Lu yang ngasih makan ke Panjul, lalu ya enggak? Si Panjul yang gemuk, lalu mah tetap aja krempeng, iya kan? La ilaha illallah. Tuh, rizki itu enggak mesti harus harta. Mempunyai anak nurut, ngerti maksudnya? Anak ini soleh, perempuan solehah, itu udah merupakan rizki. Paham itu? Bella, dengerin nih. Katanya Bella kalau udah lulus SD udah boleh pulang. Lu mau ngapain di kampung? Ngerti maksudnya? Kebanggaan tersendiri bagi orang tua adalah apabila anaknya kerasan dan betah ketika nyanterin tuh. Makanya ngopi. Al mau manggut pasti. Dia apa yang gak mau? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap lah. Kopinya rasa kok kopi, bukan kopi anak sekarang. Kopi rasa moka. Ya, kopi rasa teh ya. Kopi apaan itu? Ya, kopi rasa durian. Ya kagak ngopi namanya. Yang mantap kopi ya rasa kopi itu, kopinya lelaki. Dengerin, kopi rasa moka, bah. Kopi rasa coklat, wah itu kopi apaan? Ya, oke. Wa ma nadhara ilaihim, dan tidak memandang siapa Allah ilaihim kepada aqwam mundu khalaqahum, semenjak menciptakan siapa Allah hum pada aqwam li adami silatihim, karena tidak silaturahminya aqwam arhamahum pada, yaitu rahim kerabat-kerabatnya aqwam. Fatakunu, maka jadi apa al-qati'atu, memutus tali silaturahmi, watarki silati, dan tidak silaturahmi, ala ziddi, itu atas sebaliknya, min dzalika, dari itu panjang umur dan barokah dalam rizki, dalam harta, wallahu a'lam. Maksudnya begini, perhatikan. Wa annallaha qad basatar rizqa li aqwamin wa aktsara lahumul amwal. Allah ini betul-betul telah meluaskan rizkinya seseorang. Kemudian Allah juga memberikan rizki yang banyak kepada kaum, gampangnya bukan seseorang, kaum kalau bahasa. Tapi semenjak Allah menciptakan orang tadi, sama sekali Allah tidak pernah memandang dia. Memandang aja nggak mau nengok Allah. Paham maksudnya? Kenapa Allah tidak mau memandang kaum-kaum tadi? Karena mereka tidak mau silaturahmi, nggak mau ngelongok saudaranya. Lo ngerti maksudnya? Itu penting ini, begitu loh. Ya kalau Pak Kino main lah, saudaranya ya nggak deket-deket sini. Ya di sini ada dua ya, Pak Harto sama Mas Narno, ya kan, deket sini. Ya kalau yang di Jawa mohon ribet jauh juga kan. Nah, tapi kalau ada kesempatan ya paling tidak, lo ini penting. Ini dengerin. Lu Nur Kupang, lu katanya mau pulang ke Kupang jadi. Kapan? Minggu depan. Makanya orang mau dikuliahin di sini malah pulang. Tapi emang udahlah, emang Nur pulang kampung sampai kuliah, wah hebat Nur. Pasti enggak, ngerti maksudnya? Udah malu lu sama Umi, ya enggak? Dia mah bukan Kupang, Polres, ya kan? Flores ya, Polres kan? Lah iya.
pulang mulu ya Pak. Lulus tuh mindsetnya dibangun. Lulus SMA kuliah. Oh, begitu loh. Beta malas Pak kuliah. Soalnya banyak teman-teman yang lulus kuliah menganggur. Ndasmu itu. Ya Pak. Lah iya kan. Lah kan kerja nggak harus sesuai dengan jurusannya. Nih ntar sebentar lagi datang Jenal dulu ngambil P3K yang keselamatan kerja itu. Ya kan? Nggak dipakai ilmunya. Ntar sebentar lagi kan ngasih balago kan. Ntar sebentar lagi nyampe. Malah sekarang dagang ikan, dagang belut, dagang kura bulus, penyu, ngerti kan? Moa. Tapi ternyata gajinya gedean itu. Loh, kuliah sebagai ilmu pengetahuan ya nggak masalah. Ngerti maksudnya? Loh, itu diantaranya. Ngerti Nur? Jadi otaknya beta sudah dibelikan tiket Pak. Gua ganti tiket lu berapa duit? Nih cash kalau perlu nih. Ini gua DP 600.000 nih. Tiket lu hangusin, lu gambling beli kuliah, berani nggak? Beta sedih Pak. Nanti beta bisa keluar air mata. 2 minggu tidak putus-putus Pak. Payah lu. Padahal lu nih gue daftarin di Pamulang, dapat beasiswa. Lah gue hangusin. Lah kan emang biar kata gue berhenti, diem ya kan. Apa sekarang zaman handphone. Saya udah ngomong sama Haji Indra. Untuk program tahun depan lu di Pamulang terserah lu mau bolak-balik, mau pulang sebulan sekali apa seminggu sekali, itu silahkan, terserah beta. Ngerti? Beta apa yang terjadi saudara-saudara, ingin pulang kampung beta. Ya sudahlah. Ya enggak? Tuh. Akan kemarin Umi udah dapat beasiswa. Walaupun akhirnya kampusnya dilikuidasi. Lah iya kan? Ya bodoh amat, ya nyari lagi tempat kuliah di mana. Loh, saya ngasuh kalian. Loh itu kan saya nggak main-main. Loh iya kan? Sampai kalian sukses, sampai kalian selesai kuliah yang mau kuliah. Emang kalau kuliah kan subsidinya separuh. Kan begitu kan? Lah udah gede masa disubsidi penuh. Ya kecuali dulu Siti itu yang orang Kupang. Itu sepenuhnya saya biayai. Karena dia ngomong bahasa Indonesia aja susah ketika itu. Tuh begitu. Ngerti beta? Dibantah lagi. Akan kata Pak Ustadz suruh silaturahmi. Jadi beta pengen pulang kampung. Ini gagal paham gara-garanya beta tidak doyan kambing, makan kambing. Wah, temen beta makan. Lah iya kan? Udah amat lah. Lah iya kan? Udah lanjut lah. Wa ammal ahlu wal iyalu. Ini udah lain poin ya. Nah gitu no. Lo ambil minyak Bri. Dan adapun ahli, tahu ngerti ahli ya, keluarga itu maksudnya. Wal iyali dan tegasnya keluarga. Wanakni dan menghendaki siapa kami bil ahli dengan al ahli keluarga. Hahuna di sini dekat apa jauh? Sob? Mana nadomnya? Wah, ada senok ya. Untung gak gue keluarin duit, siapa yang ngapal? Gue cap, ya gak? Lah iya. Wabihuna awhahuna asir ila danil makani wabihil kafasila. Hahuna di sini. Di sini mana? Ya ini pembahasan bab silaturahmi. Az-zaujatu itu istri. Waz-zaujatu dan banyak istri. Karena memang kenapa Al-Habib Abdullah sampai menggarisbawahi az-zaujah waz-zaujat. Ya karena memang fankihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba, kan itu ayatnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kan begitu kan. Nah, jadi az-zaujah berarti satu istri, kalau waz-zaujat para banyak kiai-kiai yang istrinya banyak.
Orang-orang tua dulu sama. Ngkong lu no. Siapa namanya? Haji Kebir ya? Haji Sitam. Oh, tangganya Senok no. Banyak. Ada emang. Wabil iyali dan dengan iyal. Nah itu bedanya antara al-ahlu wal iyalu. Kulluman itu setiap orang. Yakunu yang jadi siapa man. Itu fi nafqatil insani. Dalam nafkahnya insan. Wa tahta nadrihi. Dan di bawah gampangnya makna asalnya pandangan. Maksudnya perhatian. Wa kafalatihi dan tanggungannya insan. Jadi kalau iyal umpamanya kayak al, ya kan? Al secara ini sampai kapanpun nggak bisa dia masuk anak saya. Orang dia kan anak emaknya sama anak bapaknya. Iya kan? Tapi begitu di al aziz, al gak makan, saya yang dosa. Lo ngerti maksudnya? Nah itu iyal. Maksudnya iyal apa? Orang yang nafkahnya, keperluannya menjadi tanggung jawab seseorang. Begitu maksudnya. Nah itu beda dengan al-ahli tadi. Ahli itu keluarga, dalam arti iyal juga keluarga. Cuman kalau apa namanya al-ahli di sini itu lebih dalam pembahasan di sini itu maknanya lebih kepada istri, kan gitu. Nah kalau al-iyal itu lebih kepada siapapun orang yang menjadi tanggung jawab. Paham maksudnya? Umpamanya si A, umpamanya bapaknya meninggal, akhirnya ngikut sama pamannya atau ikut Pak D-nya umpamanya. Maka ponakan tadi walaupun nggak anak kandungnya, walaupun dia keponakan ataupun keponakan jauh, sepupu umpamanya kan, dan berarti bukan keponakan asli, keponakan agak jauh kan. Nah tapi udah diambil alih tanggung jawabnya. Nah, itu bahasanya al-iyal. Tuh gitu loh maksudnya. Oke. Fayajibu maka wajib alaihi atas al-insan apa al-qiyamu, mananya qiyam asal berdiri, maksudnya melakukan, mengambil alih binafqatihim dengan nafkahnya al-ahlu wal iyal. Wa kiswatihim, kalau bahasa di sini kiswah itu pakaian. Loh gitu loh. Membeli pakaiannya al-ahlu wal iyal. Wa riayati hukukihim, atof kepada binafqatihim, dan menjaga hak-haknya al-ahlu wal iyal. Wa awas apa nak lu bacanya? Gue ngetes nih. Wa irsadihim, atofnya ke al-qiyamu. Ngerti? Wah, paham maksudnya? Ini lu baca kitab kudu jelas. Kalau tadi kan fayajibu alaihil qiyamu binafqatihim wa kiswatihim wa riayati hukukihim. Titik atau koma. Terus wa irsaduhum, dan wajib apa? Mengarahkan al-ahlu wal iyal ila wadha'ifi dinihim. Wadha'if itu zamannya wadifah. Dengerin al. Pada tugas-tugas agamanya al-ahlu wal iyal. Wama, dan segala hal fihi yang itu tetap di dalam ma salamatuhum, bermula selamatnya al-ahlu wal iyal, wa najatuhum, dan tegesnya keselamatannya al-ahlu wal iyal fiddaril akhirati, dalam negeri akhirat. Wa alai, dan wajib atas insan aidun hari juga sebagaimana wajib al-qiyam binafqatim dan seterusnya, apa ayul zima apa bahwasanya menetapkan siapa insan hum pada al-ahlu wal iyal al-qiyamah, pada melakukan bima dengan tugas yajibu yang wajib apa ma alaihim atas al-ahlu wal iyal min awamirillah, nyatanya dari perintah-perintah Allah, wajtinabi
nawahihi dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tuh. Kenapa? Ya kan? Kalian semua diserahkan sama orang tuanya atau keluarga yang mewakilkan. Dititipin di Al-Aziz. Udah riuk, jangan ngupil mulu. Jorok lu emang. Itu wajib hukumnya itu kan tuh. Fa yajibu alaihil qiyam binafqatihim wa kiswatihim wa riayati hukukihim. Ya kan? Nafkahnya wajib diurusi, pakaiannya wajib diurusi. Jangan sampai dikasih celana 6 nggak nyampe seminggu aja hilang. Ini yang bocahnya nggak usah pelotot-pelotot. Ya nggak? Apa ketawa? Tadi sore pakai baju gulet. Wah, ilah. Lu mau gulet sama siapa? Lah iya kan? La ilaha illallah. Bukan hanya makannya. Wa alai aidzon mana tadi? Wa irsaduhum ila wadha'ifi dinihim. Dikasih arahan kepada tugas-tugasnya, tugas-tugas agamanya. Sholat ya, suruh sholat. Nah, kalau sholat yang benar. Ini Pak Sopan, biar Pak Sopan tahu Pak RT. Pak RT kan subuh nggak pernah kesini. Dia ini sekarang aja rada mending karena asal jam 10:30 masih berisik somelin. Imam sholat subuh, sujud pertama dalam rakaat pertama dia masih sujud. Sampai imam salam dia masih sujud. Apakah khusyuk saudara-saudara? Kagak, molor. Itu anaknya. Ya. Loh bukan saya ngarang. Ini anaknya apa? Protes. Ayo. Lah iya. Lah sampai pantatnya udah saya senggol twing gitu kan. Lah imam udah salam, udah zikiran astagfirullahaladzim, masih sujud. Bukan dia lagi munajat sama Allah, tidur. Oh, ini anaknya, lu jangan pura-pura nggak ngeliat lu, ya kan? Ayo. Maka asal udah jam 10:30 masih pada berisik, saya omelin. Itu tujuannya begitu. Ngerti sob maksudnya sob? Lu jangan di atas mulu, kelepus. Lu ngerokok nggak apa-apa di bawah, ngawasin bocah-bocah. Itu tujuannya begitu. Ngajar banyak yang bisa sob, mendidik yang susah. Makanya Munawi nyerah kan? Lah, Mbak Dullah nyerah. Lah emang murabbi itu gampang. Mu'alim banyak. Murabbinya ribet. Nah, kenapa sampai malam aja saya nongkrong? Iya kan? Saya di sini. Pernah saya jam 12 pulang? Enggak pernah. Jam 1 aja nyaris enggak pernah. Ya tergantung, kadang-kadang sering tergantung kondisi perut saya. Kadang-kadang kan anak-anak masak saya nggak dikasih makan kan. Lah kelaparan saya pulang. Oh iya kan? Nah, kalau udah gemeter mah. Kok sampai saya tinggal kayak ntar ya, tapi ntar kan malam ngajinya. Iya kan? Wah udah nggak karuan. Lah ini tanggung jawab itu penting. Loh, saya katakan loh tanggung jawab loh. Ini nanti dihisab sama Allah. Kalian nambung anak-anak yatim. Dikasih makan apa enggak? Bagaimana pendidikannya? Ini masalah tanggung jawab. Bukan kalian ada di sini, kemudian saya bikin proposal, saya jual proposal kemana-mana, dapat duit banyak, saya buat beli mobil Al-Fatihah. Kagak. Mobil gue ya boleh beli sendiri, bukan duit amal. Ngerti maksudnya? Ini lagi nyaluk nih Jatisari. Gul ganti mobil siapa kek? Lah ya enggak? Tuh, begitu caranya, paham Al? Wah, makanya nggak boleh. Tuh. Wa ma fihi salamatuhum wa najatuhum fid daril akhirah. Termasuk segala hal yang menyebabkan mereka selamat bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Maka nggak boleh di sini nggak boleh ada istilah nyolong. Ngapa nyolong? Loh iya kan? Kenapa? Itu mencelakakan, membahayakan. Tuh. Termasuk wa alaihi aidzon ayyul zimahum
al-qiyama bima yajibu alaihi min awamirillah wastina binawahihi. Termasuk juga harus diperhatikan kaitannya bagaimana menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jangan seenaknya, nggak ada. Al pertama kali datang di sini, ini dulu samping pagar di sini kan belum dicor, masih got, ya nggak? Ngencing di situ dia datang, bodoh amat ya, diri kencingnya mending jongkok. Lu masih ingat apa enggak? Alah, ya nggak? Kagak boleh sekarang mah, harus ada adab. Penting lah itu. Begitu maksudnya. Dulu berak disiram kok kagak. Di kloset itu loh. Orang biasa beraknya di kali. Iya kan? Lah begitu nyampe di sini, la ilaha illallah. Tuh. Oke ya, bisa dipahamin ya. Waqad qala Allah Ta'ala fi haqqin nisa. Dan betul-betul berfirman siapa Allah Ta'ala dalam haknya perempuan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Itu dalam Al-Baqarah 228. Walahunna, dan itu bagi perempuan, mithlul ladzi, bermula perumpamaan tugas, alaihinna, yang atas perempuan, bil ma'rufi, dengan ma'ruf, dengan baik. Wa qala ta'ala, sama dalam itu An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah siapa kalian semua, hunna, pada istri-istrimu, perempuan-perempuan tadi, bil ma'rufi, dengan baik. Wa qala ta'ala fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Fa in ata'na. Udah Adi mainan duit. Siapa mainan duit tadi? Adi apa Kamal? Mainan apa Mal? Lu mau dijewer di? Lah iya. Fa in ata'na, bukan pendek. Maka jika taat siapa nisa? Maksudnya nisa siapa? Perempuan, kum, pada kalian semua, fala tabghu, maka jangan menuntut, mencari siapa kalian semua, alaihinna, atas nisa, sabilan, pada jalan untuk berbuat keras sama perempuan, nggak boleh. Wa qala Nabi Yusuf, itu nomor An-Nisa ayat 24 tuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu, wasiatlah siapa kalian semua, bin nisa'i, dengan perempuan, khairan, pada kebaikan. Waqad aktsara, dan betul-betul telah memperbanyak siapa Nabi alaihi salatu wasallam, minal wasiati, dari wasiat, bin nisa'i, dengan perempuan-perempuan, wa hatsa, dan memotivasi siapa Nabi, ala rifqi, atas berbuat lembut, bihinna, dengan perempuan, wa husnil muasyarati, dan bagusnya berinteraksi, pergaulan, lahunna, bagi nisa. Wa qala alaihi salatu wassalam, nah ini diantaranya hadis Nabi yang berkenaan dengan perempuan, khiyarukum linisaihim. Khiyarukum bermula umat pilihan di antara kalian semua. Khiyarukum itu umat-umat pilihan, orang-orang pilihan di antara kalian semua, linisaihim, terhadap perempuan-perempuan kalian semua. Orang-orang pilihan, orang-orang terbaik di antara kalian semua adalah orang-orang yang terbaik di antara kalian semua dalam memperlakukan istri-istrinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Khairukum bermula paling baiknya kalian semua. Khairukum itu orang yang paling baik di antara kalian semua, li ahli, kepada keluarganya, khairikum. Wa ana, dan bermula saya Nabi, itu khairukum, orang yang terbaik di antara kalian semua, li ahli, kepada keluargaku. Tuh. Ini nyambung kan maksudnya? Ya perempuan yang dimaksud di sini, mau istri kayak mau anak kayak, anak perempuan maksudnya. Akan dulu anak perempuan nih, dengerin, kaitannya hak asasi manusia. Loh iya kan? Perempuan itu waktu zaman jahiliyah
itu nggak dianggap oleh orang-orang jahiliyah. Maka dalam tradisi Arab jahiliyah ketika itu ada namanya wa'dul banat. Apa sob? Wa'dul banat itu perempuan orok lo, bayi lahir kok perempuan itu masih hidup itu loh, dikubur langsung. Bahwa maksudnya itu tradisi jahiliyah dulu begitu. Itu dalam ayat wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan fa huwa kadhim. Apabila dia dikasih kabar gembira oleh Allah berupa kelahiran bayi perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, mukanya hitam, fa huwa kadhim, mereka ndongkol marah. Oh, Sayyidina Umar sendiri perhatikan. Sayyidina Umar kalau ingat perilakunya waktu zaman jahiliyah, pertama dia nangis, kedua tertawa. Loh kok bisa nangis dan tertawa gimana? Sayyidina Umar nangis ketika dia ingat anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Nangis Sayyidina Umar. Itu kenyataan. Maka Islam datang itu adalah untuk mengangkat hak dan martabat perempuan. Tapi nanti di bawahnya itu ada ketentuan-ketentuan yang nggak bisa dilanggar dalam aturan mainnya. Perempuan kemudian jadi imam, yang sekarang lagi rame itu loh. Ya, sementara jamaahnya bapak-bapak nggak boleh. Ada aturan baku dalam agama. Ngerti maksudnya? Itu sebenarnya udah lama. Dulu kan waktu di Amerika ada tokoh juga dari Mesir itu namanya Aminah Wadud. Ya kan? Nah, itu biasalah kontroversi soal begitu. Softnya laki-laki perempuan nempel sejajar, kan dalam Islam nggak boleh. Ya kecuali kasih satir seperti ini kan. Kan lain cerita itu. Kan gitu diantaranya. Nah, Sayyidina Umar pernah tertawa karena Sayyidina Umar pernah membuat berhala. Berhala itu kan Tuhan. Membuat patung, kemudian patungnya dimakan orang dari tepung. Kan kayak roti kan. Nah, ketika Sayyidina Umar ingat memakan Tuhannya, nah, Sayyidina Umar tertawa. Bukan gitu kan? Tuhannya dimakan. Lah kan begitu kan? Nah, kalau Sayyidina Umar ingat pernah mengubur putrinya, dia masih bayi, masih orok. Nah, beliau malah menangis. Ini kenapa sampai ditekankan seperti itu? Menandakan betapa Islam itu sangat-sangat memperhatikan hak-hak perempuan. Begitu maksudnya. Maka kan dalam ajaran agama umpamanya orang yang melanggar setubuh di bulan Ramadan, ya kan? Kan yang diperintahkan pertama apa? Memerdekakan budak kan? Di antaranya. Dan kadang-kadang juga memerdekakan juga malah bahkan budak-budak perempuan. Nah, itu di antaranya. Fayam bagi maka seyogianya lil insani bagi manusia apa ayyakuna bahwa ini insan, Mbak. Ini manusia secara kejiwaan. Itu kan al-insan. Ini faktor psikologis. Apa ayyakuna bahwasanya ada siapa al-insan, ada itu husnal muasyarah, baiknya berinteraksi, bergaul, ma'anisaihi bersama perempuan-perempuannya insan. Ya perempuan yang dimaksud bisa jadi istrinya, bisa jadi juga putrinya. Latifal akhlak itu yang baik akhlaknya. Syafikon itu yang ya sama, syafik itu kan ya welas asih kasih sayang kan. Rafikon yang lembut. Lembut juga bukan berarti anaknya main HP mulu diantepin. Dengerin Alia. Ngerti? Alia sama main HP mulu. Carikan ku aing. Ya kan? Dodol sia. Ya kan itu kan. Paham enggak? Karena boleh jadi HP itu malah musuh. Ngerti kan? Oh. Bukan wah diantepin, wah iya bagus nak bila main HP terus ya pret. Ya Pak, ujung-ujungnya malam pada saya suka masih main HP mulu bukan? Siapa?
Lia. HP-HPan mulu, awas lu. Ya kan? Termasuk Lia itu. HP-nya pernah saya eksekusi. Lu sembarangan. Lia. Banyak dulu HP-HP yang saya eksekusi mah. Anak Kupang banyak dulu. Siapa dulu? Alimah. Ya. Siapa yang keriting? Ya emang ke Kupang mah keriting mulu. Siapa yang nikah sama orang Sukabumi? Hermi, ya. Ini kan yang masih tersisa itu kan Santi. Yang kalau Umi kan generasi kesekian kan. Kalau itu kan yang generasi awal itu. Jangan salah. Termasuk Thohir Selan, marganya dia Selan ya. Wah, lagi di atas pakai ini apa? Walkman ya apa? Wah, ngerokok main HP. Wah, serius. Ini saya curiga kok di atas gelap banget. Saya naik dia nggak ngeh. Udah, eksekusi nggak terima turun. Kita selesaikan secara adat. Lu kaitannya tarbiyah tadi. Ngerti maksudnya? Saya juga harus bertanggung jawab. Nggak bisa seenaknya. Tuh maksudnya. Banyak lah. Soburon, itu kan sobur bukan lagi sobir. Ya sobur, itu sekot mubalaghah. Sama dengan syakur, yang banyak sabarnya. Ala jafaihinna, atas jafa itu atos, keras. Kalau ini wangkot, tahu wangkot gak? Sengak. Nah, ala ini perempuan-perempuan nggak usah protes ya. Lah iya, perempuan itu nggak pernah salah. Istri itu nggak pernah salah. Bener terus. Lu kalau nggak percaya tanya Mbah Munawi. Ya nggak? Lu serius? Lu kan belum pada punya bini lu pada. No, tanya bapak-bapak. Anak nangis, yang salah bukan emaknya, bapaknya nggak menjagain. Loh iya kan? Anak ngompol, wah istri mah bener terus. Lu nggak percaya? Ntar Mas Heri sama Pak RT minta tuh ya ngobrol sama Munawi. Bener terus, ya kan? Kesalahannya perempuan adalah kesalahan suami. Oh kan gitu kan? Wah itu masya Allah. Wasui akhlakihinna, dan buruk sabar atas buruk perilakunya ya nisa tadi. Wayakunu ya wayakuna atau kepada ayyakuna. Wayakuna, dan bahwa jadi siapa insan itu kathiral musamahah, banyaknya toleransi lahunna kepada perempuan, bima yajibu lahu minal hukuk alaihinna, bima dengan tugas yajibu yang wajib apa malahu bagi insan minal hukuki, nyatanya dari hak-hak alaihinna atas nisa. Wa amma ma, dan adapun bermula perkara atau sesuatu tugas yajibu yang wajib apa ma alaihinna atas nisa min hukukillahi, nyatanya dari hak-hak Allah, fayukallifuhunna bil qiyami bih, maka memaksa, membebankan siapa insan hunna pada nisa bil qiyami, dengan melakukan bi dengan ma yajibu tadi. Wala tajuzu, dan tidak boleh apa al musamahatu toleransi, wal musahalatu, dan menggampangake menggampangkan mengendengkan fi dzalika, dalam itu hukukillah. Perempuan dikasih toleransi sama suami, suami toleransi kalau kaitannya tugasnya, tugas kesehariannya. Ngerti maksudnya? Kok tiba-tiba pulang belum dipel, belum nyapu umpamanya, dimaklumin, ya kan? Tapi kalau kaitannya tugas yang berkenan dengan Allah, itu istri belum sholat, anak belum sholat, itu wala tajuzu al musamahah, gak ada toleran, omelin, tegor. Ngerti maksudnya? Weh, nyambung gak? Iya kan?
Umpamanya telat nyetrika, telat beberes, telat bebenah, kaitannya rumah tangga dan lain sebagainya umpamanya. Itu musamaha. Suami toleran, Bu. Ditekankan toleran. Tapi tidak boleh toleran kalau kaitannya istri mengabaikan tugas-tugas ia kepada Allah, sholat, puasa umpamanya. Ngerti maksudnya kan? Nah itu loh maksudnya. Satu poin lagi. Belum datang Jenal. Wa kadzalika, dan seperti itu yang di atas, yang bagi lil insan ayakuna husnal muasyarah, la yang bagi tidak patut lahu bagi insan apa ayyumalikal mar'ata amrohu, apa bahwasanya menyerahkan, gampangannya lah, siapa insan al mar'ata pada perempuan, amrohu pada urusannya insan, wa yuwalliya, dan memberi hak kekuasaan pada perempuan, nafsahu pada dirinya rojul, wa malau, dan hartanya rojul, kama yaf'alu, sebagaimana melakukan hu pada, kama sebagai perbuatan, yaf'alu yang melakukan hu pada ma, siapa ba'dzul aghbiya, awas, bukan agniya itu, aghbiya. Aghbiya itu jamaknya ghabiyun, goblok itu artinya. Goblok melampaui batas itu ghabi. Ghabiyun jamaknya aghbiya. Al-mughaffalina, yang dibuat lali. Wah, semuanya diurusin perempuan, hartanya semuanya. Enggak bener loh itu. Itu maksudnya. Wadzalika, dan bermula itu ma yaf'aluhu ba'dul aghbiya tamlikul mar'ah amrahu wa yuwalliha nafsahu wa malahu, tadi itu minal umuri, termasuk perkara-perkara al mustaqbahati, yang dianggap jelek, kopih, syar'an wa aklan, apanya menurut syariatnya, wa aklan, dan menurut akal. Fa innal mar'ata, maka sesungguhnya perempuan, hukmuha, itu bermula hukumnya al mar'ah, hukmul mamluki, itu seperti hukumnya mamluk. Maksudnya mamluk budak yang dimiliki, gitu loh. Wat tabi, dan tabi pengikut. Faman, maka barang siapa ja'ala, yang menjadikan siapa man al mamluka pada mamluk, budak yang dimiliki, matbu'an pada yang diikuti, wat tabi'a, dan tabi pengikut, matbu'an pada yang matbu, pengekor, fahuwa, maka bermula insan makkusun, itu orang yang melakukan kebalikan. Mangkusun ya sama, yang merugi. Itu jelas kan? Perempuan bagus melakukan tugas-tugasnya tadi, tapi suami tidak boleh sepenuhnya memberi tugas tadi kepada perempuan. Itu loh maksudnya. Nyambung nih. Jadi yang dilakukan suami ya memang mengatur rumah tangga, ketegasan ada di pihak suami, musyawarah boleh. Ngerti maksudnya? Tapi tidak diberi hak memutuskan itu maksudnya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, la yuflihu qaumun walau amrohum imro'atan. La yuflihu, tidaklah beruntung, tidaklah berbahagia siapa kaum, walau yang menguasai, amrohum pada urusannya kaum, imro'atan pada perempuan. Al hadis. Waqala al Hasan al Basriyu, dan telah berkata siapa Imam Hasan yang bangsa Basro, namanya Hasan Basri, Pak Hasan kelahiran Basro, itu namanya Hasan Basri. Kalau Hasan Rawabogo, ya udah Hasan Betawi, jangan Hasan Basri. Hasan Basri itu Pak Hasan kelahiran Basro. Nyambung nggak? Kadang-kadang orang Jawa namanya juga Hasan Basri. Ya ketahuan ya, kalau kelahiran Jawa ya Hasan Jawi. Kan harusnya begitu. Ini sering salah kaprah. Itu kan Pak Hasan, orang
Nah itu. Nih, beliau berkata, ma asbaha rajulun yutiu imra'atahu fima tawahu illa akabbahu Allahu finnar. Ma asbaha, tidaklah jadi siapa rajulun seorang laki-laki yutiu yang taat siapa rajul imra'atahu pada istrinya rajul fima di dalam hal tahwa yang berkeinginan siapa imra'atuhu pada ma illa akabba, kecuali akan melemparhu pada man, pada rajul siapa Allah finnar. Enggak ada seorang laki-laki yang taat kepada istrinya, taat akan kemauan istrinya. Kemauan istri yang diimbangi dengan hawa nafsu. Wah, lempar dia. Loh, maaf kata loh. Saya dapat bocoran-bocoran ini. Kenapa seorang suami itu mau korupsi? Ya karena istrinya ngocok-ngocokin. Udah apa pak nyari duit yang banyak pak, ono tanah ono dibeli pak buat apartemen atau buat wah macam-macam lah, mengerti maksudnya? Akhirnya suaminya yang tadinya orangnya bersih terkotori. Wah itu bahaya. Maka laki-laki juga harus punya patokan prinsip agama yang kuat. Harus berani mengatakan tidak kalau memang wilayah harus tegas. Bisa nyambung nih ya? Maksudnya udah titik jam 9. Wa idza kana lirrajul. Besok dah. Berapa menit? Wah udah 1 jam. Ini belum datang Jenal. Wah libur kali. Oke ya, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.